Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Putri Amalia, NIM 211101030071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peradaban Islam pada masa Kerajaan Demak. Mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yang pertama yakni berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Islam Demak berdiri di penghujung masa berakhirnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478 atau akhir abad ke-15 sebelum Masehi. Pendirinya adalah Raden Fatah yang sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir Kerajaan Majapahit, yakni Prabu Brawijaya V. Masa kejayaan Demak terjadi pada masa Raden Fatah, di mana pada masa kepemimpinannya Kerajaan Demak berkembang dengan cepat karena pengaruh dari Wali Songo. Para wali merupakan tokoh penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak ini. Mereka memanfaatkan posisinya untuk lebih menyebarkan Islam kepada penduduk Jawa. Lalu kondisi pendidikan pada masa Kerajaan Demak. Tujuan pendidikan pada masa Kerajaan Demak yakni mengajak manusia berbuat baik, yaitu patuh mengerjakan agama secara bersungguh-sungguh dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua yakni menjaga tradisi. Maksudnya sesuatu yang dianggap penting dan diperlukan oleh keluarga dan juga masyarakat harus diturunkan dan diajarkan kepada anak cucu secara turun-temurun sebagai regenerasi. Lalu metode-metode yang digunakan oleh para wali untuk mengajarkan Islam pada masa Kerajaan Demak yakni pertama, metode ceramah atau nasihat langsung. Metode ini merupakan yang paling banyak dan lazim digunakan. Yang kedua yakni al-mau'izatil hasanah, diartikan sebagai nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Yang ketiga yakni media seni dan permainan. Seni adalah metode dakwah yang sangat efektif pada masa lalu. Hal ini terlihat jelas seperti apa yang telah dilakukan oleh para pengajar agama di Jawa melalui seni wayang. Lalu yang ketiga yakni penegakan hukum Islam pada masa Kerajaan Demak. Setelah Kesultanan Islam Demak berdiri, para wali menempati jabatan sebagai pujangga, miras kanaraya pepundan, jaksa yang memangku perdata sebagai karyawan terhormat, termasuk penjaga perdata dan juga undang-undang. Untuk pelaksanaan penerapan hukum Islam, Sultan Demak menyusun kumpulan undang-undang dan peraturan pelaksanaan hukum yang diberi nama Salokantara. Terdapat 2 naskah undang-undang resmi dari Kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber dari tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, yakni Pajang dan Mataram, yakni naskah Serat Angger-Angger Suryang Alam dan Serat Suryang Alam. Lalu, hasil dari peradaban Kerajaan Demak adalah yang pertama, yakni Perundang-undangan Kerajaan Demak yang dihimpun dalam Salokantara, di mana mengatur tentang hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam. Yang kedua, yakni gelar penghulu. Sebutan ini juga sudah dipakai pada zaman Kerajaan Demak, yang saat itu digunakan untuk penyebutan imam di Masjid Agung Demak. Yang ketiga yakni munculnya kesenian seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang Macapat, pembuatan keris dan nikah di Kaya Jawa. Yang keempat yakni Sunan Kalijaga di Serambi Masjid Pendopo, menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten, Maulid Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.